Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Rahmati Dinata dan video kali ini saya kembali akan melakukan video hands-on dan pada kali ini kita akan menyelesaikan guide lab ya, bukan challenge. Jadi kita di sini akan membuat suatu VPC ya atau virtual private eh, cloud ya seperti itu. Dan saya sedang merunning eh, atau lagi creating ya proses untuk pembuatan environment lab-nya. Jadi sekalian kita nunggu, mungkin saya jelaskan sedikit terkait overview dari lab ini ya. Dari sini kita akan menyelesaikan beberapa hal ya, yaitu kita akan melakukan deploy VPC, lalu kita akan membuat sebuah public subnet, juga private subnet ya, dan juga kita akan membuat suatu internet gateway atau membuat gateway dan kan pada untuk mengarahkan ke VPC seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin kita akan membuat suatu application server untuk melakukan testing dari VPC tersebut. Dan yap, untuk final ya nanti setelah kita selesai menyelesaikan lab kali ini, mungkin secara arsitektur ya seperti ini gambarannya, yaitu terdapat application server ya, server application sini yang dimana terdapat security group. Di sini kita masih availability zone-nya masih sama ya. Lalu kita eh, lalu untuk ke internet kita dihubungkan dengan internet gateway seperti itu ya. Oke, ya ini mah ya cukup ya. Kita tunggu dulu untuk proses pembuatan servernya sampai warna hijau. Oke, sudah warna hijau. Jadi kita bisa mulai untuk menyelesaikannya. Ya, sudah di eh, home, ya konsol home. Di tugas pertama, di sini kita diminta untuk membuat suatu virtual private cloud, ya, yang dimana kita bisa mencari VPC, lalu kita pilih your VPC, Selanjutnya ini terdapat di default VPC is provided you that so that you can launch create your oke. Jadi secara default memang sudah tersedia ya satu VPC di sini, tapi kita diminta untuk membuat suatu VPC yang dimana kita akan memberi namanya gimana lab VPC seperti itu. Lalu untuk IPv4 CIDR-nya kita pilih yang eh, coba. Hmm, oke. Ini ya. Lalu kita just step ini kita klik. Eh, yap, sudah. Setelah itu kita masuk ke tab teks ya. Teks teks teks. Nah, sini kita pilih action lalu kita edit VPC setting. Nah, wait, wait. This option design the frame just fine. Oke, jadi di sini sabar. Tag are useful for identify resource. For example, you can use tag ini. Oh, jadi tag ini untuk fungsinya untuk mengidentifikasi ya suatu VPC seperti itu, uh, agar kita bisa membedakan dari VPC lainnya. Ya. Lalu di sini di bagian action kita bisa edit VPC, kita bisa pilih edit VPC settings. Setelah itu option assign. Oke, jadi pada bagian DNS setting jadi kita select enable DNS hostname. Nah, seperti ini ya.
Setelah itu kita save, dan ini situ instance that are launched into the VPC now. Bisa otomatis nge-resave DNS hostname. Jadi kita juga bisa menambahkan DNS ya, lebih dari itu ya. Contohnya mungkin seperti ini. Nantinya saat kita butuhkan menggunakan Amazon Root 53 seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat suatu subnet ya. Di sini kita masuk ke tab subnet. Lalu kita akan create subnet. Kita pilih VPC lab VPC. Setelah itu kita beri nama public subnet ya, public subnet, dan availability zone-nya do not keep. Kita pilih yang paling pertama yaitu USS 1A. Setelah itu di IPv4 subnet CIDR blocknya kita gunakan network 10.0.0.0/24 seperti ini ya. Oke. Lalu kita bisa pilih create subnet seperti itu, dan kita buat lagi untuk coba configuration. Oke, kita pilih, lalu kita bagian action untuk kita edit subnet settingnya. Di ini kita edit subnet setting stretch for auto assign IP setting. Di sini ya, auto assign IP setting. Kita select enable auto assign public IPv4 address. Lalu kita save. So this subnet is not public subnet. It is not yet a public, ini belum public ya. Public subnet harus memiliki internet gateway which you attach in the next task. Oke, jadi memang walaupun kita menamakannya ini public subnet ya, jadi untuk sementara ini langkah yang kita sudah kerjakan itu sebenarnya subnet yang kita buat itu belum bisa dikatakan public subnet, dikarenakan public subnet itu harus memiliki internet gateway seperti itulah ya. Selanjutnya kita akan membuat suatu private subnet. Kita create subnet lagi ya. Setelah itu kita pilih yang lab VPC, lalu kita beri nama private subnet dengan network 10.0.20/23. Selanjutnya di availability zone ya, kita pilih yang paling pertama yaitu USS 1A. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang create subnet. Setelah itu kita tidak perlu mengkonfigurasi seperti public subnet tadi ya. Kita langsung saja untuk membuat internet gateway. Nah, di sini kita bisa pilih yang internet gateway. Ya, kita create internet gateway, lalu kita beri nama lab IGW seperti itu. Kita copy. Selanjutnya kita create ya, karena kita memang tidak diminta untuk menambahkan teks. Itu selanjutnya di bagian action, kita pilih attach to VPC ya, kita pilih yang sudah ada ya VPC-nya, yaitu live VPC ini, lalu kita choose attach internet. Kita attach. Nah, selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi untuk root tables-nya ya. Jadi di tugas ini kita bisa mengikuti beberapa hal atau beberapa langkah, yaitu membuat public root table ya untuk internet bound traffic-nya. Lalu kita membuat root to the root table-nya ya untuk internet bound traffic-nya, juga mengakseskan
variasi public subnetnya ya, dengan table root baru seperti itu. Nah, di bagian root table bisa kita buka, lalu kita expand VPC ya. Kita expand VPC bagian ini. Ini kan lab VPC. Oh, ini bukan lab VPC. Kita bisa hapus nggak sih? Oke, sudah ya. Harus di refresh ya, seperti itu. Yang lab VPC ya, setelah itu kita pilih root table dan show lab VPC. Root table ya, di bagian ini name column kita so that you can see which one is used by LabVPC. Oke, kita pilih ini. Lalu di bagian name kita buka root table, selanjutnya expand the VPC column so that you can see which one yang digunakan dengan LabVPC. Lalu kita select, select. Selanjutnya di bagian lalu setelah di select in the name column, ini sorry name kita giniin. Oke, jadi sudah kita beri nama private root table, lalu kita pilih root tab, bentar ya, lagi buat video. Lanjut, setelah kita save, kita pilih root tab ya. Setelah itu kita diminta untuk membuat root table, create root table. Create new public. Oke. Kita buat dengan nama public root table. Lalu kita pilih VPC-nya yang lab VPC ya. Setelah itu kita buat create root table. Oke, setelah itu kita refresh. Kita refresh di sini. Public tab, lalu kita edit root ya. Setelah itu now you know that add a route to direct internet bound traffic. Gimana? Destinationnya? Ini. Saja kita masukkan default gateway kalau misalnya kita di. Nah ini. Setelah itu choice internet gateway, targetnya yaitu internet gateway from the list choice lab ID ya. Oke, kita pastikan dulu internet, lalu di sini lab. Oke, setelah itu kita save change, kita simpan perubahannya ya. Nah
Lalu setelah kita save, kita pilih subnet association ini ya. Nah, di sini kita edit subnet association ya, di bagian yang wait, yang mana nih? Atas atau bawah? Aduh, edit subnet association. Uh, hmm, sebentar. Ini mungkin yang di bawah sih ya. Kita edit subnet association. Ini deh. Oh, ini lalu yang di sini kita pilih yang public subnet. Oke. Setelah itu eh, jadi secara ringkasannya kita sudah membuat internet gateway, lalu kita juga sudah membuat routable, lalu kita menambahkan rute ya eh, ke router table yang didirect dari default gateway, yaitu yang 0.0/0 ini ya, traffic ke langsung ke internet gateway seperti itu untuk terhubung ke internet ya. Oke, yang terakhir kita akan membuat sebuah security group untuk application server seperti itu. Di security group security group kita bisa membuat ya, security group yaitu kita beri nama app. Setelah itu di deskripsinya kita allow HTTP traffic ya. Lalu kita pilih yang VPC-nya itu adalah lab VPC. Nah, selanjutnya kita add role di inbound ya. Di inbound kita add. Selanjutnya kita pilih yang type-nya itu HTTP. Yang dimana port range itu otomatis secara default itu 80 ya. Setelah itu untuk source-nya kita pilih anywhere IPv4 dan deskripsinya itu allow web access. Nah, setelah itu kita pilih aja create security group. Dan yep, security group sudah berhasil kita buat ya. Terus nah, selanjutnya setelah kita buat security group, maka security group ini akan kita gunakan pada application server ya, seperti itu. Nah, kita akan mencari isi itu seperti itu. Selanjutnya kita akan launch instance ya. Ini selanjutnya kita beri nama app server. Kita beri nama app server. Lalu di application and operating system image kita pilih yang quick start. Quick start lalu Amazon Linux ya secara default ya. Lalu apalagi untuk MII atau Amazon Machine Image kita secara default ya Amazon Linux 2023 MII. Oke. Selanjutnya instance type-nya kita pilih T2 Micro. T2 Micro. Lalu untuk key pair kita pilih OK. Nah, di network setting kita pilih edit ya. Nah, di sini kita buat live VPC. Lalu untuk subnetnya kita pilih public subnet yang sudah kita buat sebelumnya. Public subnet. Setelah itu untuk firewall kita gunakan yang sebelumnya security group ya. Di sini kita pilih yang SG tadi ya. Untuk common security group sudah ya. Nah, di konfigurasi storage kita secara default aja tidak usah kita ubah ya. Lanjut untuk di advanced detail kita buka ini kita expand. Nah,
Assessment detail and for MEI intent profile choice inventory April. Ini ya, image inventory April ya. Inventory April. Lalu yang terakhir di bagian user data ini, di bagian user data ini kita paste copy paste kode ya kode ya yang udah disediakan di mana kita akan menginstal HTTP, lalu untuk database yang MariaDB ya, lalu untuk levelnya dan lain-lainnya bisa kita copy paste aja, kita copy paste di sini, dan setelah itu in summary ya, di sini mungkin sudah terlihat bahwasanya kita menggunakan MEI-nya Amazon 2023, lalu VPC-nya kita menggunakan J2 Micro, firewall yang sudah kita gunakan FSGIN ya, dan yep, kita bisa launch Intense. Kita tunggu, dan selanjutnya kita bisa pilih link ke New Intense ya yang telah kita gunakan. Kita harus menunggu app server ini sampai cek paste-nya itu 2/2 ya, atau sudah komplit banget ya. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Bisa refresh juga. Di public ininya ya, ini bisa kita copy untuk dijalankan di sini. Kita tunggu ya status cek ini sampai selesai. Ini masih bisa jalan ya? Belum ya? Udah tuh, bentar. Nah, ini udah bisa dibuka sih, cuman memang kita perlu tunggu dulu deh ya, biar clear gitu loh. If you configure the inventory application, this configure setting. Oke, tunggu ya. Sebenarnya udah clear sih di sini karena kita sudah bisa membuka IP public dari internet ya. Jadi, tapi kita diminta untuk mengkonfigurasi untuk menghubungkan ke database, cuman memang final dari atau skenario dari lab kali ini tidak perlu ya. Cukup tadi kita membuat suatu VPC, lalu kita membuat public subnet, private subnet, juga kita membuat internet gateway untuk terhubung ke internet. Selanjutnya juga kita membuat application server ya, untuk kita mencoba atau testing dari VPC yang telah kita buat seperti itu. Tunggu, nah kita cek, ya, kita bisa submit. Kita tunggu. Apakah clear? Oke, jadi total skornya sudah clear semua ya, tidak ada yang kurang. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa jawab ya pertanyaan yang ada dari materi ya. Kita bisa jawab terlebih dahulu. Di sini pertanyaan pertama yaitu what layer isolation did you provide in your PPC? Jadi tadi dari video yang sudah saya kerjakan ya. Jadi saya membuat beberapa layer isolation ya di dalam PPC, mulai dari PPC yang saya buat sendiri ya menjadi lapisan utama, lalu alasannya memang karena jaringan virtual yang terpisah secara logis itu harus kita terapin ya dari jaringan AWS lainnya gitu loh. Nah, di dalam PPC saya membuat dua subnet.
Yang pertama yaitu public subnet untuk sumber daya atau resource yang perlu diakses dari internet ya, seperti application server gitu bisa diakses ya dari user ataupun yang lain-lainnya. Juga untuk private subnet untuk resource yang harus tetap tersembunyi gitu ya. Jadi memang tidak bisa diakses secara publik gitu, seperti database ataupun backend service seperti itu. Nah, saya juga tadi menggunakan routable yang sifatnya terpisah ya untuk setiap subnetnya, di mana public subnetnya diarahkan ke internet gateway langsung, uh, sedangkan private subnet itu hanya memiliki local root, jadi hanya rutenya itu ya secara lokal aja gitu kan, sehingga uh, tidak terjadi atau tetap menjaga agar tetap terisolasi seperti itu. Nah, selain itu juga saya membuat sebuah security group ya dengan nama FSG tadi, yang dimana fungsinya untuk membuat suatu firewall ya, intense level, yang dimana hanya membatasi traffic HTTP aja gitu di port 80 dari internet yang dapat masuk ke server gitu. Nah, dengan hal-hal yang sudah saya lakukan atau kombinasi yang sudah saya lakukan, saya menerapkan isolation di level network, subnet, dan juga intense, sehingga traffic antar layernya itu hanya mengalir secara kebutuhan aja gitu, dan ya lebih secure seperti itu. Terus pertanyaan kedua, what configuration did you apply to AWS VPC feature to define the traffic flow from the internet to the application server? Nah, untuk mengatur traffic flow ya dari internet menuju application server, itu saya menerapkan konfigurasi beberapa konfigurasi lah seperti itu. Yang pertama yaitu Internet Gateway atau IGW ya, IGW. Jadi saya membuat dan mengkaitkan atau apa ya, menautkan lab IGW itu ke VPC agar jaringan publik itu dapat terhubung ke internet. Nah, saya juga menerapkan routable untuk public subnet gitu. Jadi saya menambahkan tadi root ya, routing table root bisa default root 000/0 yang diarahkan ke internet gateway, lalu mengisolasikannya dengan public subnet. Nah, hal itu saya lakukan untuk memungkinkan traffic uh, inbound atau outbound ya internet itu hanya untuk subnet tersebut aja gitu loh. Jadi public subnet dengan hal tersebut itu memang bisa dibilang auto assign ya untuk public IP seperti itu. Nah, juga saya mengaktifkan opsi auto assign public IPv4 address sehingga intensi yang dijalani di subnet ini akan mendapatkan IP public otomatis agar dapat diakses dari internet atau bisa dibilang kayak DCP lah seperti itu. Lalu security group ya, itu saya dibuat ya security group itu untuk mengizinkan inbound traffic pada port 80 ya dari resource default gateway tadi ya 000/0. Nah, dengan rules itu ya koneksi hanya koneksi web yang sah yang bisa masuk ke server seperti itu. Itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan kedua. Nah, cukup sekian dari video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.